Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Oke. Nah, pelajaran kita kali ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ilmu kita yang akan dapatkan menjadi barokah. Allahumma amin. Ketua kelasnya mohon dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, tak absen terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa saja? Fahri, Sarah, Putri, sama? Kita doakan semoga yang tidak masuk hari ini segera sembuh dan segera berkumpul dengan kita. Allahumma amin. Nah, kemarin kita belajar apa? Tentang bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN kemarin ada berapa? Ada berapa Danendra? Ada 4. Apa saja? Pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sama politik. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita menginjak ke bab yang baru, yaitu tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, ada yang tahu mobilitas sosial itu ada berapa? Ada 2. Ya. Pertama adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, gitu ya. Jadi mobilitas horizontal, peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Contohnya apa? Contohnya tatkala misalnya orang tuamu pindah domisili, ya, karena tugasnya dipindah. Jadi misalnya orang tuamu yang semula kerjanya di Madiun berpindah ke Ngawi, begitu. Itu namanya mobilitas horizontal itu. Atau mutasi jabatan tapi dengan jabatan yang sama. Misalnya nanti suatu ketika kamu jadi manajer di perusahaan A, gitu ya. Terus pindah lagi ke Ponorogo juga masih menjabat sebagai manajer. Nah, itu namanya mobilitas horizontal. Nah, berikutnya adalah mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Jadi ada perpindahan kedudukan sosial. Cirinya yang ada di mobilitas vertikal. Itulah yang membedakan dengan mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal tidak ada perpindahan kelompok sosial. Tapi kalau mobilitas vertikal ada perpindahan kelompok sosial. Contohnya mobilitas vertikal itu apa? Misalnya kamu jadi pegawai karyawan biasa diangkat menjadi kepala bagian. Nah, itu mobilitas horizontal.
Itu namanya mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, apa itu mobilitas vertikal ke atas dan apa itu mobilitas vertikal ke bawah? Kalau mobilitas vertikal ke atas, mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Jadi naiknya status itu ya. Misalnya dari rakyat biasa menjadi ketua RT jadi ketua RW gitu ya. Begitu. Atau misalnya kalian menjadi pegawai staf biasa, diangkat menjadi kepala bagian, habis itu menjadi kepala divisi ataupun menjadi manajer, menjadi direktur. Nah, itu namanya mobilitas vertikal ke atas. Sebaliknya, mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status. Proses penurunan status kedudukan seseorang. Jadi statusnya itu menurun. Contohnya kemarin Contohnya Ferdi Sambo. Nah, dia jadi polisi jenderal bintang berapa kemarin? Bintang 2 atau bintang 3. Nah, akhirnya dia karena kasus pembunuhan dia mengalami penurunan. Begitu ya. Tuh. Kalau contoh mobilitas vertikal ke atas dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya apa? Apa? Kemarin Farel Prayoga, ya dia dari pengamen jalanan menuju jadi artis, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kali ini kita harus bersyukur ya, apapun itu, karena hidup ini berputar seperti roda. Tatkala kita di atas, tatkala kita di bawah. Dan nanti kalian akan dalam suatu kelompok kalian akan berlatih untuk kerja sama. Selain itu, tujuan pembelajaran kali ini adalah mencontohkan, membedakan, serta mengklasifikasi bentuk mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah menyajikan bentuk mobilitas sosial. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan menilai, jadi nanti kalian akan dinilai baik itu mulai dari nilai sikapnya ya, seberapa baik kalian mengikuti pelajaran kali ini, ataupun penilaian keterampilan, kerjasama kalian, keaktifan kalian dalam presentasi, dan penilaian pengetahuan itu ya. Pak Dika, Direktur PT Asia Global. Terus, ini kan maju. Lewat sini dek, lewat sini aja dek. Karena kasus penggelapan uang perusahaan, maka Pak Dika di PHK dari jabatannya. Pak Dika galau menghadapi masalah hidupnya. Ia berpikir pekerjaan apa yang harus dijalani untuk menyambung nasibnya. Jajannya wes Berapaan Pak? 500. Pak, kemarin Pak nggak jadi. Namun karena tokonya sepi tak kunjung pembeli, modal pun ludes. Dia bekerja apa adanya menjadi tukang sapu jalanan. Dari tayangan drama yang
peragakan oleh temanmu tadi, kira-kira ada suatu permasalahan yang dia alami enggak? Kira-kira. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Elvina. Apa? Silakan bisa ditulis di depan. Kira-kira masalahnya Pak Dika tadi apa kira-kira? Yang dialami Pak Dika tadi. Heeh. Mengapa tiba-tiba Pak Dika Pak Dika mengalami penurunan jabatan? Nah, itu masalah yang Elvira apa? Eliva. Itu masalah yang Eliva ketik di depan. Nah, berikutnya kira-kira selain mengapa tiba-tiba Pak Dika mengalami penurunan jabatan? Ada yang bisa? Siapa? Mufidah? Syafida? Karena melakukan penggelapan uang. Boleh karena melakukan penggelapan uang. Silakan ditulis. Pertanyaannya, masalahnya selain kenapa tiba-tiba Pak Dika turun jabatan secara drastis, masalahnya apa, Farin? Bagaimana? Bagaimana cara Pak Dika untuk bangkit? Silakan ditulis ke depan. Ada yang menanggapi pertanyaannya dari Farin? Bagaimana caranya Pak Dika untuk bangkit dari keterpurukannya? Tadi sudah jadi direktur, tiba-tiba di PHK menjadi apa namanya? Jualan di toko, modalnya ludes. Akhirnya Pak Dikanya jadi tukang sapu jalanan. Kira-kira masalah yang dialami Pak Dika kira-kira apa? Menurut Farin, bagaimana untuk bangkit? Pak Dika galau ya atas nasibnya yang tidak ada waktu berapa hari langsung mengalami penurunan sosial. Nah, kira-kira ada yang bisa? Bagaimana cara Pak Dika untuk bangkit? Iya, Angga, silakan maju Angga. Ya, Mas Angga menjawab berusaha terus menerus sekuat tenaganya. Tadi dia punya modal masih bisa untuk membuka toko, dibuka tokonya. Modalnya ludes, dia punya tenaga, ya tenaga itu yang dia jual untuk mendapatkan nafkah. Kalian juga nanti seperti itu ya. Semoga tapi kita tidak semoga nanti kita juga bisa berusaha seperti berjuang seperti Pak Dika ya. Nah, kira-kira dari adegan drama Pak Dika tadi, Pak Dika mengalami mobilitas yang apa? Mobilitas vertikal ataupun horizontal? Vertikal. Vertikal naik atau vertikal turun? Vertikal turun. Nah, berikutnya
akan Bu Rahayu bagikan LKPD-nya. Silakan nanti berkelompok, masih sama satu kelompok 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Tapi ini nanti LKPD-nya 1 orang 1 karena nanti kalian selain berkelompok kalian kerjakan secara berpasangan. Begitu ya. Jadi nanti apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak. Jadi nanti setiap orang akan mengambil kartu kasus yang sudah Bu Rahayu siapkan. Nanti setiap orang mengambil kartu kasus dan kertasnya 1 per 1 gitu ya. Nah, habis itu nanti kalian isi ini, misalnya apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak, bentuk mobilitasnya apa, gitu ya. Nah nanti kalau sudah kalian mengisi, kamu tukar dengan temanmu dan temanmu menjawabnya. Siapa tahu pernyataan yang telah kamu isi itu berbeda dengan punyanya temanmu. Ya, kemudian baru kamu diskusikan, gitu ya. Bisa? Nah, silakan kelompok sini dulu, silakan diambil kertasnya, silakan diambil kartunya. Ya, silakan ambil kertas dan ambil kartunya 1 orang 1. Nah, ini 1 orang 1 toh, terus kamu sudah ambil kartunya? Sudah? Nah, misalnya nih, berarti seorang kepala sekolah A yang pindah kepala sekolah B, berarti masuk ke mobilitas horizontal. Berarti ini masuk apa bentuk mobilitasnya? Berarti masuk ke mobilitas horizontal. Nah, kamu nanti tukarkan ke temanmu, benar apa enggak itu menurut temanmu. Kalau menurut temanmu enggak benar, ya sudah silakan di ini. Silakan. Boleh kerja kelompok langsung saling berhadapan-hadapan. Nah, kalau habis dari sini kamu bagian satu kerjain dulu. Pasangan dengan orang. Kalau sudah dikoreksi, kita kesimpulan. Nanti kalau ada yang bisa, maksudnya ada yang sama. Kalau sama, otomatis kan langsung ditulis sebagai kesimpulan. Kalau yang berbeda, berarti kamu diskusikan dengan teman. Ini kamu dapat kartu apa? Nih, selama di kota kembali perjalanan ini kalian jawab dulu masing-masing, tapi gak apa-apa, silakan duduk berhadapan-hadapan. Habis itu kamu tukarkan jawaban itu dengan temanmu, jadi berpasangan. Nah, jika jawabannya itu sama dengan
apa namanya kerjasama dengan kelompok. Iya, boleh. Yang belum dapat kartunya siapa? Satu orang satu. Nanti kamu tukarkan dengan temanmu. Silakan. Iya, kalau ini apa yang akan kamu bagikan untuk kelompok. Ini apa yang dipikirkan teman saya, ini nanti kamu kasihkan ke teman. Ya. Kasih semua. Lanjutannya justru nanti ditukarkan ke temannya, gitu ya. Bentuknya beda-bedanya mungkin biar bentuknya beda-beda kan walaupun kamu berdasarkan pertanyaannya yang beda hanya di nomor 1 saja. Berikutnya pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 sama. Ya, ini hanya contoh saja ya. Yang di sini tapi dipikirkan
Apa namanya 10 menit bisa langsung presentasi ya. Gimana gambar yang atas? Itu biasa kata-kata itu. Oh, asing kan gitu. Ajarkan dia perbandingan. Perbandingan. Ya, ini kan Berapa menit sebelum kita orang booking flyer Pak. kalau sudah Burayu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan. Kok bisa kebanyakan jam ini? Tanyakan. Menit ya nanti apa namanya 10 menit bisa langsung presentasi ya.
meningkatkan keterampilan, mengembangkan usahanya, mengembangkan usaha, terus mengembangkan usaha tuh, terus berbuat baik, itu kan. Adakan yang perwakilan dari kelompok yang sudah selesai. Sudah? Kalau sudah, berarti minta perwakilan dari setiap kelompok. Ya. Nah, usah Tentu saja berikutnya pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 sama. Mungkin hanya contoh saja yang beda. Dikoreksi sama teman-teman. Misalnya kamu jabatan baru yang tinggalkan kalau sudah berbuat fisika jadi nanti ya teman-teman yang samping aja ya di sini
Jadi nanti kelompok Istafa atau kelompok Elala ya. Sudah ya, kelompoknya Pak Istafa sudah selesai. Dari kasusnya semuanya dibaca, tapi yang lainnya satu saja yang dibaca ya. Kasus yang ini salah satu kesimpulan dari kasus yang dibacakan adalah Nah, yuk. Perwakilan yang berapa? 3 orang nggak apa-apa. Ayo. Nah, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 7 mau presentasi, silakan perwakilan dari kelompok 7. terus nanti Pertanyaannya sama. yang ininya sama jadi satu aja. Tiga orang. Itu semuanya ke sini. Mas. Ini. Semuanya ke sana, tapi yang baca cuma satu. Ya, semuanya ke sini. Bisa menambahkan. Ayo, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kita akan membacakan kasus-kasus yang kami simpulkan. Ada 4 kasus, yaitu seorang siswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga harus dipindahkan ke desa lainnya dalam geografis yang sama. Ferdi Sambo adalah salah satu anggota polisi yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kadif Propam Polri ke Pati Yanma imbas dari kasus pembunuhan Brigadir J. Mahasiswa fresh graduate
diterima di sebuah perusahaan ternama. Pak Maidi mengawali karir sebagai guru geografi, kemudian diangkat kepala sekolah dan pada akhirnya menjadi kepala dinas pendidikan. Langsung satu kasus langsung. Misalnya gini. Kasus Verdi Sambo termasuk kasus gitu aja. Oke. Kasus Maidi termasuk kasus gitu aja. Kasus Pak Maidi termasuk kasus mobilitas sosial vertikal ke atas. Karena Pak Maidi mengawali dengan menjadi guru geografi sekarang menjadi wali kota. Kasus seorang mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga harus dipindahkan ke desa lainnya dalam geografis yang sama. Termasuk mobilitas sosial horizontal karena dipindahkan ke desa dalam geografis yang sama. Kasus mahasiswa fresh graduate diterima di sebuah perusahaan ternama, termasuk mobilitas sosial vertikal ke atas, karena mahasiswa tersebut diterima di sebuah perusahaan ternama. Kasus Verdi Sambo imbas dari kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk mobilitas vertikal ke bawah karena Verdi Sambo mengalami penurunan jabatan karena termasuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Berikutnya nomor 2, 3, dan 4 silakan diperhatikan, nanti bisa kalian tambahin di KPD kalian masing-masing. Ayo, punyamu. Apa perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Perbedaannya yaitu jika vertikal mengalami perubahan kedudukan dan kalau horizontal tidak mengalami perubahan kedudukan. Tuliskan masing-masing 3 contoh social climbing dan social sinking. Social climbing yaitu 1. Naik jabatan di perusahaan ternama. 2. Dari penjual gorengan menjadi CEO di restoran. Yang ketiga, dari kepala sekolah menjadi kepala dinas. Social sinking yaitu 1. Dari wali kota menjadi salah satu karyawan biasa. Yang kedua, turun jabatan. Yang ketiga, mengalami PHK di salah satu perusahaan. Pertanyaan atau climbing, tukang sapu menjadi direktur perusahaan, menyamar menjadi penyanyi. Sinking, presiden turun jabatan menjadi wali kota menjadi tukang sapu. Apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Yaitu berbuat baik, meningkatkan usahanya, tidak berbuat kesalahan. Yang terakhir, bagaimana setiap individu dapat mencapai social climbing? Yaitu berusaha sesuai kemampuan dan jangan mudah menyerah. Terima kasih, sekian dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Tadi ada yang sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, tadi yang kasusnya sama boleh dicocokkan. Nah, nomor 2 dan 3 dan 4 tadi sama, ada yang mau menambahi? Ayo. Ada yang mau nambahi? Ada ngono lho, angkat tangan. Ada. Gimana Syafida? Karyawan perusahaan diangkat menjadi staf direksi. Oke, itu merupakan contoh dari climbing. Oke. Kelompok berikutnya yang mau tampil di depan kelompok 2. Boleh kelompok 2 silakan maju. Nanti kasusnya bisa dibaca perwakilan atau satu-satu aja. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menghasilkan hasil diskusi kami. Yang keras suaranya. Nah, nomor 1.
Pertanyaan yang pertama, apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak? Kasus pertama, seorang peternak bebek di Kabupaten Simalungun yang pindah tempat tinggal ke kota Pematang Siantar dan masih beternak bebek di tempat tinggal barunya. Kasus tersebut merupakan mobilitas horizontal karena peternak tersebut sebelum dan sesudah pindah ia tetap beternak bebek. Selanjutnya kasus kedua yaitu mahasiswa fresh graduate diterima di sebuah perusahaan ternama, termasuk social climbing karena perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi. Mahasiswa tersebut mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya ia belum berpenghasilan. Kasus ketiga yaitu Mira menikah dengan Orea sehingga dia harus pindah domisili mengikuti suaminya. Pertanyaan atau isu yaitu karena ia menikah dengan orang luar sehingga ia harus pindah domisili. Kasus keempat, sopir taksi konvensional menjadi sopir taksi online. Pertanyaan atau isu, mobilitas vertikal ke atas karena sopir taksi konvensional menjadi sopir taksi online. Pertanyaan kedua, apa perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Mobilitas vertikal perpindahan kedudukan dengan status sosial yang berbeda, bisa naik ataupun turun. Sedangkan mobilitas horizontal perpindahan kedudukan namun status tetap sama. Tuliskan pertanyaan ketiga yaitu tuliskan masing-masing contoh social climbing dan social sinking. Social climbing yang pertama yaitu seseorang yang di PHK lalu mencoba menjadi YouTuber dan terkenal. Yang kedua yaitu seseorang menjadi ketua OSIS yang sebelumnya hanya anggota OSIS. Yang ketiga yaitu seseorang yang menjadi idol Korea yang terkenal yang dahulunya hanya menjadi anak jalanan. Yang selanjutnya adalah social sinking, yaitu yang pertama artis yang ditinggalkan fansnya karena kasus narkoba. Yang kedua adalah pengusaha yang bangkrut, dan yang ketiga adalah ketua OSIS yang menjadi ketua sekbid. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Berusaha lebih giat dan mempertahankan apa yang dimilikinya. Pertanyaan kelima, bagaimana setiap individu dapat mencapai social climbing? 1. Mengembangkan usaha. 2. Bekerja keras. 3. Meningkatkan skill dan kreativitas. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada yang mau ditambahkan untuk penampilan dari kelompok 2? Angkatan tangan. Danendra angkatan. Ya, Danendra. Kerja lebih keras. Itu yang bagian apa? Yang social sinking. apa yang harus? Berarti yang pertanyaan yang mana? Yang Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak melalui social sinking? Berarti? Yang pertama adalah bersyukur, bekerja keras dan menjadi lebih baik. Bekerja keras. Apa yang dilakukan oleh seseorang agar tidak jatuh ke social sinking? Berarti harus bersyukur, karena kalau tidak bersyukur pasti akan tamak dan bekerja lebih keras lagi. Oke? Nah, kita bahas ya pertanyaan dari LKPD-nya. Apa bentuk mobilitas yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak? Ada yang kesulitan dari kasusnya? Tidak ada. Apa perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Tadi seperti kata temanmu dari presentasi kelompok 2, kalau mobilitas vertikal tidak ada
perubahan status sosial. Kalau mobilitas horizontal tidak ada perubahan status sosial. Kalau mobilitas vertikal ada perubahan status sosial. Contohnya tadi sudah betul dari teman-temanmu tadi. Ada yang ditanyakan dari contohnya? Tidak ada. Apa yang harus dilakukan seseorang yang telah melakukan kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Dika, tadi ada apa saja? Bersyukur, bekerja keras, terus apa lagi? Berusaha. Tidak korupsi. Dan yang terakhir, bagaimana setiap individu dapat mencapai social climbing? Mengembangkan potensi, ya. Hampir sama dengan pertanyaan yang nomor 4 tadi. Nah, ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, berarti kalau sudah paham, coba saya akan cek mobilitas yang mengalami perubahan status sosial disebut apa? Vertikal. Kalau penurunan status sosial berarti termasuk vertikal ke bawah. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya bahwa mobilitas tadi terdiri dari 2 jenis. Yang satu mobilitas yang mengalami perubahan status sosial yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada 2. Yang penurunan status sosial ke bawah itu namanya vertikal turun dan mengalami statusnya naik vertikal ke atas. Dan ada mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Perpindahan status sosial seseorang, tapi status sosialnya sama atau tidak berubah. Oke. Nah, kita akan mengerjakan soal. Nanti silahkan. Pegang HP ya. Yo kerja no ben menambah ilmu no. Itu cuma 10 nomor pilihan ganda. Paling 5 detik ya rampung ya. Hah? Masukkan kodenya atau enggak? Oh, masukkan kodenya. Kodenya yang tadi Bu Rayu share di grup tadi. Kodenya berapa tadi? 146380 8083. Hah? Langsung masukkan nama kodenya. Nanti kalau misalnya kamu nilainya kurang, kamu kerjain lagi di rumah masih bisa. Bu, ini namanya sendiri. Iya. Terserah panggilan itu. Mulai boleh, buat PR ya boleh. Oh, ini pinter gambar tuh ini.
Gabut. Gabutnya sesekali apa setiap hari? Gabutnya sesekali apa setiap hari? Seminggu sekali. Sudah. Hari ini sekarang. Sudah ada yang selesai? Oke, ada sini semuanya. Gak apa-apa. Sambil diselesaikan. Oh, belum selesai ya, wes tak tunggu sih. Soalnya nomor berapa tuh kamu? Oh iya, nanti dikumpulkan. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang saluran mobilitas sosial. Kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, boleh dikumpulkan ininya. Ininya boleh dikumpulkan. Aja.